semalam itu masa prarekonstruksi Danu menunjukkan kapan dia dipanggil oleh Y ini, tersangka Y ini, terus disuruh apa, ya kan? Nah, terus kemudian Danu datang ikuti perintah dia ke TKP begitu untuk membantu pihak Y dan tersangka M, AA untuk melakukan tindak pidana itu. Di Danu itu diminta untuk menjaga di luar gitu, untuk mengamankan kondisi supaya aman gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa diminta oleh tersangka Y untuk memberitahu Y di luar gitu, kondisi di luar. Jadi awal itu Danu memang di luar terus, di luar rumah kejadian ya, rumah TKP, karena memang diperintahkan itu untuk itu. Nah kemudian Danu disuruh masuk, terus kemudian Danu disuruh untuk mengambil golok gitu ya, terus kemudian diberikan kepada tersangka Y gitu, terus kemudian golok ini terus kemudian Danu disuruh keluar lagi dari rumah, dari kamar itu, dari rumah ya, dari ruang tamu itu, disuruh keluar menjaga lagi di luar gitu. Nah, setelah itu kemudian di situ ada tersangka Y, tersangka A begitu, dalam posisi lampu gelap ya, posisi lampu gelap dan tidak ada cahaya lampu itu hanya ada di dapur ya, di dapur, terus di kamar mandi begitu. Okay. Nah setelah itu Danu diminta menjaga di luar, terus kemudian pihak Y ini bersama tersangka AA ini kemudian masuk ke kamar untuk yaitu melakukan eksekusi itu gitu. Terus kemudian ketika Danu di luar, berarti teman-teman pengakuannya adalah dieksekusi di dalam satu kamar ya. Kamar itu gelap, yang dinyalakan itu hanya di dekat dapur saja, dan itu berarti dibunuhnya. Kemudian kan tadi dikatakan kedua tersangka AA itu kemudian masuk ke kamar dan mengeksekusi itu ya. teriaknya gitu kenceng gitu. Akhirnya Danu kan kaget, lari kan masuk ke dalam. Dia mendengar teriakan korban, teriaknya gitu kenceng gitu. Akhirnya Danu kan kaget, lari kan masuk ke dalam. Terus kemudian Danu, nah disitulah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Amel ini begitu. Yang terlihat satu di dalam itu waktu mereka Amel dan masuk ke dalam, yang sedang melakukan kejahatan terhadap Amel siapa? Di situ ada Y, ada tersangka Y, ada tersangka A, dan ada tersangka A. Jadi di dalam kamar itu ada 3 orang, terus kemudian Danu datang, jadi 4 orang semuanya. Itu yang melakukan eksekusi terhadap Amel, tersangka Y dari perempuan dan tersangka Y. Danu juga ada peran membantu di situ, cuman sifatnya pasif sebetulnya. Danu pasif karena atas instruksi saja sebetulnya. Jadi tersangka Y terus kemudian dibantu A, tersangka A dan A ini melakukan tindak pidana itu. Yang siapa? Kalau Danu sebetulnya tidak tidak terlalu mengerti awalnya siapa yang dieksekusi dulu, tapi setelah korban Amel ini dibunuh oleh para tersangka tadi itu, kemudian Danu keluar begitu ya, keluar lagi begitu, melihat sampingnya ini ada korban Bu Tuti yang notabene adalah bibinya. Dia tangannya Danu dibeginikan, ternyata dan Ibu Tuti ini sudah tidak bernyawa begitu.